Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali berita satu malam kembali hadir pada Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Anissa Fauziah, inilah berita satu malam selengkapnya di BTV Televisi paling menghibur. Informasi yang pertama, pemirsa, kebakaran besar terjadi di gedung utama Polda Gorontalo. Api melahap lantai 3 gedung pada Kamis dini hari. Pemirsa, aksi geng motor bersenjata tajam menyerang warga di Jalan Cendrawasih, Sawangan, Depok dan terekam CCTV. Pemirsa, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi yang jasadnya ditemukan di kawasan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan teman dekat korban diamankan di kediamannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Samping itu, pemirsa, fakta baru terungkap bahwa pelaku mutilasi sempat dibantu sejumlah orang untuk membawa jenazah korban yang dibungkus karung dengan menggunakan troli. Sementara tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi rumah pelaku untuk mencari barang bukti tambahan guna mengungkap kasus ini. Pemirsa, polisi telah berhasil meringkus pembunuh dan juga pemutilasi wanita yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di Danau Muara Baru, Jakarta Utara. Lalu apa sebenarnya motif dari pelaku yang tega menghabisi korban secara sadis? Kita tanyakan langsung pada Kadit 2 Subdit 4 Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sudah ada Kompol Bara Libra Sagita. Selamat. Pemirsa, sebelumnya warga Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan bagian tubuh korban termutilasi. Bagian tubuh ini ditemukan dalam radius 600 meter dari penemuan jenazah perempuan termutilasi. Berikutnya, pemirsa, jembatan penyeberangan antar pulau di Desa Hatta, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku ini ambruk. Peristiwa itu terjadi saat berlangsungnya upacara adat saat penjemputan calon Bupati Maluku Tengah Andri Munawswir. Pemirsa, kecelakaan maut menewaskan 3 orang kru televisi nasional TV One di Jalur Tol Pemalang, Batang, Jawa Tengah. Mobil minibus milik TV One itu ditabrak oleh sebuah truk ekspedisi. Pemirsa, seorang senior di Politeknik Negeri Kupang menjuru mahasiswa baru meminum oli. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Berita Satu Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Satu Malam. Pemirsa, sebuah video menunjukkan seorang senior di Politeknik Negeri Kupang menjuru mahasiswa baru meminum oli. Video ini viral di media sosial dan mendapat banyak kecaman dari warganet. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, seorang sopir truk kontainer diamankan polisi setelah babak belur dipukuli massa. Untuk peristiwa tabrak lari yang menyebabkan sejumlah pengendara motor menjadi korban kecelakaan di kota Tangerang pada Kamis sore. Akibat ulah sopir ugal-ugalan itu, 3 korban kecelakaan dievakuasi ke rumah sakit dan banyak kendaraan yang rusak. Pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait peristiwa tabrak lari oleh supir truk ugal-ugalan pada Kamis sore, sudah bergabung ada kontributor BTV Wahrodi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Selamat malam, Wahrodi. Berikutnya, pemirsa, sebuah minimarket yang berada di Kelurahan Cimanggis, Kota Depok dibobol seorang pencuri. Para pelaku pencurian membobol dengan cara menjebol ruangan gudang pada Rabu dini hari. Informasi lain, pemirsa, Polres Lampung Selatan masih menunggu hasil autopsi dari jasad pria bernama Manda Purnomo yang ditemukan di drainase tol Sumatera Ruas Bakauheni, Termanggi, kilometer 303 Lampung Selatan. Selain itu, polisi juga masih mendalami adanya dugaan keterlibatan anggota polisi dalam peristiwa tewasnya pria warga Kemiling, Bandar Lampung tersebut. Beralih ke informasi lain, pemirsa, debat Pilgub Sumut 2024 antara pasangan Bobi Surya dan juga Edi Hasan berlangsung panas. Debat publik pertama kali ini mengusung tema pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemirsa, saling sangga juga terjadi antara Cawagup Sumut, Hasan Basri dan juga Surya terkait dengan jalan rusak di debat Pilgub Sumut 2024. Berikutnya, pemirsa, jelang Pilkada serentak 2024, masing-masing dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terus menggalang dukungan untuk memuluskan jalan pemenangi Pilkada. Dan berikut kami rangkum agenda kampanye calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Militer Israel membombardir wilayah Al-Qusayr di Suriah. Korban jiwa pun berjatuhan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Berita Satu Malam. Ada masih di Berita Satu Malam, pemirsa, sebanyak 95 orang tewas akibat banjir bandang di Spanyol. Akibat peristiwa itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Belah negara lain, pemirsa, meski ditentang masyarakat internasional, militer Israel terus mengencarkan serangan ke sejumlah wilayah di Lebanon. Bahkan militer Israel kini juga membombardir wilayah Suriah.
Pemirsa, kami akan hadirkan rangkaian informasi pilihan yang menjadi sorotan dan juga viral di media sosial sepanjang hari ini. Usai jeda tetaplah di Berita Satu Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kebakaran besar terjadi di gedung utama Polda Gorontalo. Api melahap lantai 3 gedung pada Kamis dini hari. Pemirsa, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan dan juga mutilasi yang jasadnya ditemukan di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan teman dekat korban diamankan di kediamannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Berita Satu Malam. Saya Adisa Fauzia pamit undur diri. Jangan lupa untuk ikuti juga seluruh media sosial BTV, baik di Instagram, di X maupun di YouTube. Terima kasih atas kebersamaan Anda di TV Televisi paling menghibur.